Perum Desa Tirta II kepada Dinas Sumber Daya Hidup Provinsi Jawa Barat dan Kepala Satker TPOP Dinas SDA Provinsi Jawa Barat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisilatil arham. Wassalatu wassalamu ala yang saya hormati Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapak Diki Ahmad Siddiq STMT, dan yang saya hormati Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perum Desa Tirta II, Bapak Anton Mardiono, dan yang saya hormati Jenderal Manajer Unit Wilayah 2 PJT 2, Bapak Rizky Herabeno, dan yang saya hormati Kepala Satker TPOP Dinas SDA, Bapak Toto Dianto, dan yang saya hormati para petugas yang tergabung dalam TPOP yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Direktur serta Pak Kepala Dinas yang telah melaksanakan kegiatan kali ini. Kegiatan kali ini sangat penting menurut saya untuk dilakukan, yaitu adanya silaturahmi, adanya komunikasi antara saya selaku pimpinan di Provinsi Jawa Barat dengan para petugas yang ada di wilayah irigasi yang sekarang ini. Karena seorang pemimpin harus sering berkomunikasi, bertemu, tegur sapa dengan yang ada para petugas, sehingga isarah-isarah pimpinan, keinginan-keinginan pimpinan di Jawa Barat ini dipahami dan juga bisa dilaksanakan oleh seluruh para petugas yang ada di daerah, termasuk petugas yang ada di irigasi ini. Mudah-mudahan kebaikan Pak Diki, kebaikan Pak Direktur, dan juga kehadiran Bapak-Bapak semua membawa nilai ibadah sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, saya atas nama pimpinan Provinsi Jawa Barat menyampaikan silaturahmi kepada para petugas yang hadir setelah Idul Fitri, halal bihalal, kemudian istirodo dan istihlal di antara kita, di mana yang namanya umat manusia tidak lepas dari kesalahan dan juga kealpaan, karena memang manusia tempatnya salah dan lupa, al-insan ma'al khata' wa nisyan. Oleh karena itu, dalam rangka silaturahmi dan halal bihalal ataupun apa namanya pada kegiatan ini, saya atas nama pemimpin di Jawa Barat mohon maaf lahir dan batin, dan juga mohon dihalalkan serta diridhokan. Hadirin yang saya hormati, berbicara tentang pemerintahan, tugas pemerintahan dimanapun adanya, dimanapun tingkatannya, tidak lepas dari tiga. Satu, pemerintahan. Yang kedua, pembangunan. Yang ketiga, kemasyarakatan. Oleh karena itu, yang namanya pemerintahan harus ada pembangunan. Tetapi pembangunan ini tidak pembangunan yang seenaknya, tidak pembangunan yang semena-mena, sakahayang pimpinan, sakahayang juragan dilakukan tanpa melihat dampak negatif dan madarat dari proyek pembangunan tersebut. Oleh karena itu, di era Pak Jokowi, dalam pembangunan ini ada pembangunan yang memiliki batas-batas dan keharusan-keharusan tertentu. Antara lain, pembangunan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, adalah harus pembangunan yang berkelanjutan. Yang artinya, pembangunan harus terus berjalan, tetapi harus berlanjut, sehingga pembangunan itu ada hasil, ada manfaat, ada efek domino
dari pembangunan yang dibangun dimanapun. Maka pembangunan yang berkelanjutan wajib hukumnya bagi para pemegang kebijakan di negara ini, termasuk di Jawa Barat. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, meneruskan program-program beliau. Karena memang tidak ada seorang pemimpin yang programnya kurang bagus, tidak ada seorang pemimpin yang programnya kurang afdol. Semuanya hebat, semuanya bagus, tetapi mungkin ada perubahan-perubahan demi mengarah kepada kebaikan. Memelihara hal yang sudah ada, mengambil ataupun memutuskan hal yang baru demi kebaikan, itu adalah sebagai konsep orang Nahdien yang saya lakukan hari ini. Tidak cukup pembangunan yang berkelanjutan dalam membangun negara ini, tapi bagaimana nasib kehidupan kita. Berikan penjelasan kepada mereka bahwa air dibutuhkan, bukan hanya dibutuhkan oleh diri sendiri, tapi dibutuhkan oleh orang lain. Oleh karena itu, mari kita jaga dengan cara memanfaatkan air sesuai dengan kebutuhan. Cek orang Tasik mah ulah dihamur-hamur cai teh. Cek orang Lebur mah ulah dimunyah-munyah cai teh. Baik air yang ada di rumah tangga ataupun air yang ada di pedesaan, di irigasi dan yang lainnya, mari kita manfaatkan seperlunya. Hal semacam itu harus terus disampaikan oleh para petugas kepada masyarakat, karena masyarakat terkadang lupa, terkadang lengah tentang hal semacam itu. Yang kedua yang harus disampaikan kepada masyarakat, titip dari saya, yaitu harus menjaga mata air. Peribahasa menyatakan lebih baik mewariskan mata air kepada anak cucu kita daripada mewariskan air mata. Oleh karena itu, para petugas kenapa tidak berbicara di kampung, berbicara di sawah, berbicara di pos ronda ataupun dimanapun, kalau perlu para petugas air harus bisa pidato dan bisa ngomong. Sebelum Jumatan bagi seorang muslim, minta izin ke DKM, Pak, aya tugas di Pak Wakil Gubernur, ada yang harus disampaikan kepada jamaah. Kalau ada hajatan, minta kepada MC, saya ditugas oleh Pak Gubernur, Wakil Gubernur, ada hal yang harus disampaikan. Ada rajaban, ada muludan, ada apapun yang namanya banyak orang, minimal kita harus menyampaikan hal semacam itu. Makanya kalau boleh, para petugas pintu air kudu bisa pidato, kudu bisa ngobrol, sehingga mampu menyampaikan program-program pemerintah. 3,5 tahun terselesaikan, dan sekarang ditambah lagi 25 juta pohon. Kalau perlu, bapak-bapak untuk memberikan motivasi kepada masyarakat menanam pohon, naon wae tatangkalan namalah, nu penting mah jadi minta kepada pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi, kami insya Allah akan menyediakan bagi mereka yang membutuhkan minimal sesuai dengan kemampuan. Jadi masyarakat diberikan pengertian pentingnya pepohonan. Jangan menebang pohon seenaknya dengan alasan pembangunan dan yang lain, tetapi kita harus memelihara. Kalau kita tidak memelihara lingkungan, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Doharal fasadatil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di muka bumi ini karena ulah manusia, tangan-tangan kotor manusia. Maka memelihara iklim, memelihara air, memelihara lingkungan, salah satu langkahnya adalah dengan tidak menebang pohon seenaknya dan gerakan menanam pohon, dan kami mohon bantuan kepada para petugas yang di sana. Hadirin yang saya hormati, saya mengapresiasi kepada para petugas. Lamun saya petugas di lapangan masalah cai, wah bade kumaha masyarakatnya panya. Urusan cai mah nafsu, kehel, panas, garlut Pak, leres. Kadang-kadang silih pacul Pak, kadang-kadang silih kade. Kenapa butuh air?
Tetapi dengan kesigapan bapak-bapak yang ada di pintu air, alhamdulillah Jawa Barat khususnya wilayah Karawang aman, damai, masyarakat yang tidak diinginkan. Begitu juga apresiasi saya atas nama pemerintah, atas nama pimpinan Jawa Barat dengan ketelatenan Bapak tadi disampaikan oleh Pak Diki, bagaimana di saat hujan turun, di saat air banyak, tepurun ngurus cai teh, tepurun ngatur cai teh, tapi tanggung jawab sekalipun hujan lebat, dordar gelap, tapi ada tanggung jawab ngatur cai bisi cah kaditu cah kadia diatur, Bapak turun mengatur air, luar biasa tanggung jawab dan karya jasa Bapak. Begitu juga di saat kemarau, masyarakat dengan kesepakatan sesuai dengan aturan, seluruh para petugas yang tadi disampaikan oleh yang membacakan doa, mudah-mudahan anaknya pimpinan kita, anaknya gubernur kita segera ditemukan dengan keadaan yang selamat. Amin. Kemudian juga doakan beliau ini ada keinginan ya untuk maju ke atas, mungkin sudah dengar di situ dan di sini. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa menjaharapkan sesuai dengan keinginannya menjadi presiden atau wakil presiden. Setuju Pak? Setuju. Lamun Pak ini jadi presiden, saya gubernurnya. Doa ya. Nah, hal semacam itu. Nepangkeun simkuring ta'aruf. Nami simkuring Rizhanul Ulum. Tina bahasa Arab. Maklum Bapak Kiai, kakek Kiai hidup di pesantren, gaya namanya juga bahasa Arab Rizhanul Ulum, yang artinya rujhan unggul, ulum ilmu. Rizhanul Ulum artinya unggul dalam ilmunya. Mudah-mudahan sesuai dengan kenyataannya. Amin. Tetapi saya punya panggilan yang paling mudah, panggilan orang Sunda, panggilan orang Tasik. Naon panggilan anak dua huruf cukup ya. Aja itu. Nama masih tetap hebat. Dibaca di depan baca belakang Kalau nama Asep di depan baca Asep, di belakang apa? Hese. Tapi dibulak-balik, fleksibel kayak rem. Karet rem diinjak, oke, balik juga oke, kan gitu. Fleksibel. Mudah-mudahan kepribadian saya juga fleksibel, artinya diterima keberadaannya oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat. Jadi kalau yang bertanya siapa Wagub Jabar? Siapa wakil Kang Emil? Bulak balik juga Nah. Ada yang menyingkat untuk umum, enggak lah gitu. Ada juga mohon doa yang satu U-nya ulama, yang satu ulamanya U-nya umaroh. Mudah-mudahan, amin. Hari Pak orang mana? Simkuring orang Tasik, Pak. Orang persisnya Timanon Jaya. Mungkin ada yang mendengar Pondok Pesantren Miftahul Huda. Itu adalah kelahiran saya dan saya berada di situ. Miftahul Huda dari sejak lahir sampai sekarang. Tapi tetap saya bukan kiai, bukan ajingan. Simkuring mah politisi. Lagi kuliah jadi pengurus partai, kuliah 97 langsung nyalon anggota dewan, sekian periode jadi anggota dewan, sekian periode jadi bupati, dan sekarang menjadi wakil gubernur. Jadi mungkin saya disebut politisi bukan kiai, tapi mudah-mudahan politisinya yang berjiwa kiai sehingga keimanan dan ketakwaan yang menjadi bingkai dalam kehidupannya. Hadirin yang saya hormati, terakhir saya mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Jawa Barat. Mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat ada dalam kesejahteraan, ada dalam peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatannya. Saya pun mendoakan mudah-mudahan para petugas pintu air ada dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Artos nasing seueur. Amin. Rumah tangga nasing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kunci kehidupan antara lain adalah harus rumah tangganya tenang, nyaman, penuh kasih sayang. Karena kalau rumah tangganya teleres, kinerjanya pun tidak akan baik. Mau ngantor, mau bertugas,
pasea heula jeung pamajikan di bumi, wah boro-boro enak. Inget we karena pasea jadi we kerja teu betah. Tapi kalau mau ngantor, senang di rumah, anak-anak bahagia, baiti jannati, dilempar dengan senyuman istri di saat keluar dari pintu, kebahagiaan akan dapat dalam hati kita, kinerja pun akan menambah dengan baik. Kami yakin seperti itu. Jadi kunci kesuksesan adalah rumah tangga baik, insya Allah rezeki nage baik. Ngan lamun rumah tangga para wae, rezeki nage leungit, ada Pak. Ngan menang gaji wae unggul bari teu manfaat, kan itu. Nah, kuncinya. Kunci dalam rumah tangga hanya satu, Pak. Saling pengertian. Tidak ada manajemen dalam rumah tangga yang baku. Tidak ada orang yang pintar dalam rumah tangga. Yang pintar dalam rumah tangga adalah yang pintar memberikan pengertian suami istri, diantaranya saling mengerti. Itu yang menjadi sukses dalam rumah tangga. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua adalah ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.